misu dukhulul waqti ay ma'rifati dukhulihi yakinan. Segenap para asatidzah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Muhammad Ali bin Haji Abdul Somad selaku Ketua Umum Masjid Jami Al-Hidayah beserta jajarannya, yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Haji Abdul Aziz bin Haji Abdul Somad, Bapak Ustaz Sufyan Hamzah, yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Taufik, Bapak Ustaz Abdullah Sauki, Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Ahnab Hamzah, yang sama-sama kita hormati Bapak Al-Ustaz Haji Rayani, dan masih banyak lagi para asatidzah lainnya yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Namun sudah barang tentu tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah saya. Materi kita pada kesempatan malam hari ini masih membicarakan tentang syarat-syarat sholat. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat telah selesai kita bahas. Sekarang kita masuk pada poin yang kelima. Pengarang kita memberikan redaksinya dengan kata-kata wal khamisu dukhulul waqti. Jadi yang kelima ini syarat sah sholat masuk waktu. Jadi ketika kita mau melaksanakan sholat, kita tahu benar ya masuk waktu dulu. Artinya dukhulul waqti ay ma'rifatu dukhulihi yakinan. Ya, jadi kita harus benar-benar ma'rifah, tahu ya udah masuk waktu, yakinan au zonnan, yaitu secara yakin atau secara zon. Ya, sebab dalam ilmu fikih zon udah masuk sah. Ya, jadi kalau yakin 100% benernya. Kalau zon di atas 60%, 80%, 90% benernya. Itu udah masuk zon. Nah, itu dalam ilmu fikih udah sah hukumnya. Ya, jadi seseorang ketika mau sholat, Bapak Saudara, nah itu salah satu persyaratannya harus yakin. Ya, dia ya udah tahu masuknya waktu. Karena memang di dalam masalah sholat itu terkait dengan masalah waktu penting. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya innas sholata alal mu'minina kitabam mauqutan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya innas sholata alal mu'minina kitabam mauqutan, sesungguhnya sholat itu diwajibkan terhadap orang-orang yang beriman itu kitabam mauqutan, kewajibannya sesuai dengan waktunya. Kalau saat ini kita mau sholat isya, kira-kira benar nggak? Nggak benar, nggak sah, karena belum masuk waktu isya. Ada orang rajin banget sama sholat, jam 11 udah sholat zuhur, gimana kira-kira? Ya nggak sah, gitu. Karena belum memenuhi persyaratan. Ketika kita mau melaksanakan sholat zuhur, ya harus tahu waktu udah masuk zuhur. Lihat waktu zuhur jam berapa? Oh, jam 11.45 misalnya. Nah, itu otomatis nanti jam 11.45 baru kita boleh melaksanakan sholat zuhur. Ini harus benar-benar kita yakini. Ya, jadi tanpa kita mengenal waktu, ya kita main berani-berani aja sholat aja. Nah, itu enggak sah. Walaupun udah masuk waktu, begitu. Misalnya nih kita nggak tahu nih jam berapa ini, ya kemudian kita bilang udah zuhur nih, udah zuhur, ya begitu. Tapi main tebak-tebakan begitu saja. Nah, seandainya sudah masuk waktu zuhur pun ketika dia sholat zuhur itu tidak sah, karena dia melaksanakannya itu tidak berdasarkan makrifah, cuma tebak-tebakan aja. Nah itu, apalagi belum masuk waktu. Seandainya sudah masuk waktu saja itu tetap tidak sah. Nah, makanya kata ya Imam Nawawi di sini dijelaskan ma'rifatu dukhulihi yakinan au zannan bil ijtihadi. Jadi dia harus mengetahui masuknya waktu secara yakin atau secara zon
bil ijtihad. Jadi bukan dengan ya perasaan dan tebak-tebakan, tetapi dengan ijtihad. Ada kesungguhan. Ya ada kesungguhan, tentunya ada persyaratan ketika di ijtihad. Nah, kalau sekarang sih lebih gampang lah, mengenal waktu itu lebih gampang. Kenapa? Karena ya kita ya punya pegangan. Ya ada saat, ada punya jam. Ya kita punya jam nih, jam berapa sekarang. Ya waktu-waktu sholat juga udah terpampang sekarang di mana-mana. Jadi lebih gampang dan lebih mudah ya untuk mengetahui masuknya waktu sholat. Apalagi sebagai muazin, Bapak Saudara. Ini sebagai muazin ini harus benar-benar yakin. Ini udah waktu belum? Jangan perasaan. Ini perasaan saya udah waktu, udah azan aja. Ya ternyata belum waktu. Ya, nah itu nanti kalau ada orang-orang yang memang mau sholat, ya nunggu-nunggu waktu sholat dengan terdengar suara azan. Nah otomatis kalau dia udah mendengar suara azan, dia udah yakin itu namanya udah waktu sholat. Karena biasanya dengan terdengar suara azan itu waktu sholat. Dia mau melaksanakan sholat. Nah berarti muazin bertanggung jawab. Ya, jadi muazin itu bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia ya kerjakan. Apalagi orang yang sedang melaksanakan puasa. Pasti ya dia lagi nunggu-nunggu waktu azan maghrib. Sebagai tanda udah waktu maghrib. Nah seandainya ada muazin yang memang belum waktunya udah azan, nanti orang yang puasa udah membatalkan. Nah itu kan artinya tanggung jawab ya terhadap muazin. Makanya muazin itu harus sikoh. Apa sih artinya sikoh? Sikoh itu artinya harus orang yang benar-benar dipercaya. Ya, jangan kadzib, ya, jangan bohong. Ya, ini yang namanya muazin. Jadi muazin itu orang pilihan, sehingga ketika dia memberikan informasi terkait tentang datangnya waktu sholat, itu benar-benar sikoh namanya. Ya, itulah yang harus benar-benar diperhatiin. Ya, harus ada sikoh bil ijtihad. Ya, dengan kesungguhan. Lihat, udah benar nggak masuk waktu? Itu waktu-waktu yang kita miliki itu Bapak harus dikoreksi juga. Sebab yang namanya alat itu kadang-kadang bisa aja ya ngaco, error, bisa aja. Makanya perlu ya dikoreksi terus. Nah ini sebulan koreksi lagi, sebulan koreksi lagi. Jangan nggak dikoreksi ikut aja. Ternyata ini alat udah error, belum waktu ya udah berbunyi, atau mungkin agak lambat baru bunyi tanda waktu. Nah itu harus ditashih, harus dibenarkan kembali. Ya, sebab ini terkait dengan sikohnya orang yang muazin nanti. Paman shalla binuniha, maka siapa-siapa yang sholat tanpa makrifah masuknya waktu, bi'an hajama, modalnya cuma berani aja, wasolla, kemudian dia sholat, lam tasihha sholatuhu, maka nggak sah sholatnya. Jadi kalau ada orang sholat tanpa makrifah, tanpa tahu lagi masuknya waktu, modalnya berani aja udah hajam namanya, ya modal nekat, ya modalnya nekat aja, wasolla, setelah itu dia sholat, nah itu lam tasihha sholatuhu, maka sholatnya tidak sah. Wa in waqa'at fil waqti, sekalipun sholatnya sebenarnya udah jatuh masuk waktu, sekalipun sebenarnya udah masuk waktu, tapi tadi ya dia sholat modalnya modal berani doang, nekat. Ya ketika ditanya emang udah zuhur, udah pokoknya ya gue beraniin diri aja sholat zuhur. Nah itu nggak boleh tuh Bapak Saudara. Walaupun saat itu dia sholat udah masuk waktu, karena memang ilmu fikih begitu. Ya harus syaratnya dahulu waktu dulu. Ya kalau udah yakin masuk waktu silakan. Kalau hanya perasaan, apalagi modal nekat berani, ya sholat saja tetap tidak sah. Sekalipun kenyataannya pada saat dia melaksanakan sholat itu udah masuk waktu. Alasannya apa tuh? Li'adami syarti, karena tidak ada syarat. Tuh, jadi dia belum memenuhi persyaratan. Bikhilafi ma law shalla, berbeda apabila ada orang sholat
bil ijtihadi dengan ijtihad. Nah beda lagi kalau sholatnya dengan ijtihad. Misalnya dia di satu tempat yang nggak ada waktu, ya jam dia nggak bawa, ya dia hanya ya mengandalkan ijtihad di tengah hutan misalnya, ya nggak ada suara-suara dari mana-mana, ya sementara dia juga asing di situ. Nah itu bagaimana? Harus dengan ijtihad, modalnya harus ijtihad. Nah kalau ijtihad itu insya Allah dibenarkan. Summa tabayyana anna sholatahu kanat qoblal waqti. Nah setelah dengan modal ijtihad dia melaksanakan sholat, ternyata pada saat dia lagi sholat kenyataannya belum masuk waktu. Itu bagaimana? Fa innahu in kan alai fa'itatun min jinsiha. Nah itu sholat yang udah dikerjakan, kalau seandainya memang dia punya tanggungan utang sholat jenisnya sama, waqa'at anha, maka itu menjadi sholat qada. Jadi qada dia bisa bayar. Contoh jelasnya begini, ada orang ya di tengah hutan, kebetulan ya dia mau sholat zuhur. Nah dalam waktu dia mau sholat zuhur dia bingung, jam dia nggak punya, ya sementara ya dia mau dengar-dengar suara azan nggak ada, ya sulit. Nah itu bagaimana caranya? Salah satu caranya harus ijtihad, bersungguh-sungguh dia kerahkan segala kemampuan yang ada pada dirinya, ya tanda-tanda zuhur apa misalnya. Nah dia punya keyakinan, oh sekarang udah saatnya zuhur. Ceritanya sholatnya nih Bapak Saudara. Dia melaksanakan sholat. Nah selesai sholat ternyata kenyataannya itu belum masuk waktu. Tetap sholat yang tadi sah. Dijadikan apa? Kalau kebetulan dia punya qada sholat zuhur, maka otomatis itu menjadi apa? Ya bayar qada sholat zuhurnya. Begitu. Kalau seandainya dia nggak punya sholat qada, ya yang sejenis, misalnya nggak punya sholat qada zuhur, otomatis sholatnya tadi nggak sia-sia, tetap sah. Ya jadi sholat apa? Sholat sunnah. Tuh. Jadi sholat sunnah. Nah sementara sholat zuhurnya mesti diulang kembali. Ya karena memang kenyataannya tadi dia sholat belum masuk waktu. Kan bicara masalahnya kenyataan kalau fikih. Kenyataannya bagaimana? Oh kenyataannya belum waktu. Tapi sholat yang tadi karena didasarkan dengan ijtihad itu nggak disia-siakan. Karena orang yang ijtihad itu usaha dan kemampuannya itu diberikan penghargaan. Tetap sholatnya sah. Gitu. Namun nanti berubah. Bukan menjadi sholat yang adaan. Kalau kebetulan dia punya sholat qada yang sejenis, misalnya sholat zuhur, berarti tadi itu bisa menjadi sholat qada sehingga bayar, ya jadi lunas datu sholat qadanya. Tapi kalau seandainya Ustaz, saya nggak punya qada sholat zuhur, bagaimana? Jadi sholat zuhur saya tadi itu yang sebelum masuk waktu bagaimana? Tetap diberikan penghargaan, sah sholatnya dan tidak disia-siakan. Maka sholat zuhurnya yang memang berdasarkan ijtihad masuk waktu ternyata belum masuk waktu, itu dikategorikan sebagai sholat sunnah. Ya, dikategorikan sholat apa? Sholat sunnah. Nah karena itu sholat sunnah tetap dapat ganjaran pahala. Itu begitu. Tapi kalau yang pertama tadi, kalau modal nekat, berani aja, udah sholat aja. Nggak ada ijtihad, nggak ada apa, nggak akan sah sholatnya. Karena sholatnya nggak sah, ya sia-sia. Ya, jadi nggak dapat pahala, capek doang. Dia berdiri, dia ruku, dia sujud, dia diri lagi, dia ruku lagi, dia sujud lagi. Itu sia-sia, nggak dapat ganjaran pahala. Tapi kalau orang yang berdasarkan ijtihad, ya itu tetap sah sholatnya. Walaupun kenyataan ijtihadnya itu salah. Ijtihadnya udah masuk waktu Bapak Saudara. Ternyata ya kenyataannya belum masuk waktu. Tetap sholatnya itu tidak disia-siakan. Bisa dijadikan sebagai kodok pembayaran
ya kalau dia punya ya kodok sholat yang sejenis. Kalau memang enggak, otomatis itu tetap menjadi sholat yang sah dan tidak disia-siakan, sehingga ya kedudukannya menjadi sholat sunnah. Nah ini yang dimaksud idkana alaihi fa'itatun min jinsiha wa qad anha. Jadi kalau seandainya dia punya ya kodok yang sejenis, ya dia punya kodok sholat zuhur, maka dengan dia melaksanakan sholat zuhur yang tadi berdasarkan ijtihad belum masuk waktu ternyata, nah itu jadi ya kodok untuk sholatnya. Tapi kalau seandainya tidak, wa illa dia nggak punya kodok sholat zuhur, waqa'at lahu naflan mutlaqan, maka otomatis itu menjadi sholat sunnah mutlak. Nah, jadi kalau jadi sholat sunnah mutlak otomatis tetap dapat ganjaran pahala, enggak disia-siakan. Itu seperti itu. Sekarang ada lagi masalah. Falau kana yusalli subha kulla yaumin bil ijtihadi. Kalau seandainya ada orang sholat subuh setiap hari ya dengan cara ijtihad, muddatan beberapa masa, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai seminggu lah taruh. Dia sholatnya berdasarkan ijtihad karena memang nggak punya waktu, jam nggak punya, nggak pernah dengar suara-suara azan karena mungkin dia hidup terpencil, terisolir, ya jauh dari keramaian. Nah, sementara dia nggak bisa yang diandalkan waktu-waktu, cuma hanya satu-satunya berdasarkan ijtihad. Berdasarkan ijtihad. Dia sholat subuh hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ya. Nah, itu sholat subuhnya berdasarkan ijtihad. Kemudian apa kenyataannya? Summa tabayyana, kemudian jelasnya annahu kana shallahu fi kulli yaumin fi tilkal muddati, sesungguhnya orang itu sholat setiap hari pada masa-masa tersebut qabla al-waqti. Ternyata di sholat hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-6 ya, itu ternyata berdasarkan ijtihadnya, dan ijtihadnya enggak benar, belum masuk waktu. Jadi belum subuh udah sholat subuh, belum subuh udah sholat subuh, belum subuh sudah sholat subuh, tapi itu didasarkan dengan ijtihad. Nah itu bagaimana? Ya beberapa hari yang dikerjakan sholat subuh tanpa ya masuk waktu, tapi berdasarkan ijtihadnya udah masuk waktu. Lam yajib alaihi illa qada'u subhil yaumil akhir. Tidak wajib atas orang itu kecuali mengkodok subuh hari yang terakhir saja. Tuh, misalnya hari yang ke-6 nih Bapak Saudara. Nah itu hari yang ke-6 ternyata dia baru dapat disimpulkan, oh selama ini ente ijtihadnya salah. Nah hanya sholat itu aja tuh yang diulang. Maksudnya diulang kembali. Ya, yang harus diulang kembali itu sholat subuh yang terakhir. Sementara sholat subuh hari ke-5, hari ke-4, hari pertama, nah itu udah sah, udah nggak perlu lagi dikodok. Kenapa? Sebab hari pertama ditambal dengan hari yang kedua, hari yang kedua udah ditambal dengan hari yang ketiga, ya. Hari yang ketiga udah ditambal dengan hari yang keempat, hari yang keempat udah ditambal dengan hari yang kelima. Nah hari yang terakhir, hari yang ke-6, nah ini belum yang ada tambelannya, berarti itu saja yang wajib diulang kembali atau dikodok. Nah seperti itu. Nah sementara sholat-sholat yang lainnya dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima itu udah sah. Ya sementara ya sholat yang terakhir hari yang ke-6 itu mesti diulang kembali. Karena kenyataannya sholat subuh yang dikerjakan selama 6 hari tadi itu berdasarkan ijtihad, tetapi ijtihadnya salah. Kenyataannya belum masuk waktu. Nah itu yang dimaksud lam yajib alaihi illa qada'u subhil yaumil akhir faqad. Maka tidak wajib atas orang tadi kecuali mengqada subuh hari yang terakhir saja. Alasannya kenapa? Li'anna subha kulli yaumin yaqa'u anil ladzi qablahu. Karena subuh tiap hari yang sudah dilaksanakan itu bisa ditambal
dengan subuh sebelumnya. Jadi subuh hari pertama itu udah ditambal dengan subuh hari kedua. Nanti subuh hari kedua ditambal dengan subuh hari ketiga. Subuh hari ketiga ditambal dengan subuh hari keempat. Subuh hari keempat ditambal dengan subuh hari kelima. Nah, tinggal yang terakhir subuh hari yang keenam. Nah, itu mesti diulang kembali. Ya, itu begitu ya, caranya. Wa subuhul yaumil awal, sementara subuh hari yang pertama itu waqa'an aflan mutlaqan, menjadi ya salat sunnah mutlak. Nah, sementara subuh yang pertama yang dia laksanakan berdasarkan ijtihad, namun ijtihadnya kenyataannya salah, tetap sah salatnya, tapi tidak menjadi salat subuh, tetapi menjadi salat sunnah. Nah, salat subuh yang pertama ditambal dengan salat subuh hari kedua, dan seterusnya dan seterusnya. Wasoha, dan sah adaun, yaitu ada biniyati kodoin, dengan niat kodok, atau wa'aksuhu, dan sebaliknya, haisukana jahilan, ya saat-saat memang dia tidak tahu bil hali, dengan situasi kondisi. Kan sholat itu Bapak Saudara ada dua. Ada namanya sholat adaan, ada sholat apa? Kodoan. Biasanya menurut ya istilah, kalau yang namanya sholat adaan, sholat yang dikerjakan tepat waktu, gitu. Misalnya tadi kita sholat maghrib, pas waktunya, ya, nah itu berarti usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati. Adaan. Tuh adaan tuh biasanya digunakan untuk sholat yang tepat waktu. Tapi kalau kita dari tadi belum sholat maghrib, sekarang udah waktu isya, kita mau sholat maghrib karena tadi mungkin kita belum melaksanakan sholat maghrib. Nah, pada saat ini kita mau sholat maghrib, itu berarti kita harus ya niatnya dengan kata-kata kodoan, karena sholat maghribnya udah bukan lagi di waktu maghrib, udah di waktu isya. Berarti usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati kodoan. Tuh, jadi untuk kata-kata kodok biasanya dikerjakan bukan pada waktunya. Kalau yang ya kata-kata adaan itu dikerjakan tepat waktu. Subuh kita jam 4 ya 8 menit misalnya. Nah, kita sholat tuh tepat waktu. Ya, itu namanya adaan sholat subuhnya. Tapi kebetulan kita tidur, bangun, udah jam 6. Kira-kira jam 6 udah terbit matahari belum? Sudah terbit matahari. Berarti waktu subuh masih ada apa udah habis? Sudah habis. Berarti kita tetap wajib sholat subuh enggak? Tetap wajib. Bangun udah jam 6. Astagfirullahaladzim, saya baru bangun jam 6. Itu tetap wajib sholat subuh. Cuma nanti niatnya usolli fardhos subhi rakaataini adaan apa kodoan? Kodoan. Nah begitu. Sekarang disengaja. Ya, udah ketahuan sholat subuhnya jam 6 udah matahari terbit. Di sholat usolli fardhos subhi adaan kagesa. Ya, itu mesti apa? Mesti kodoan. Nah sekarang kalau sholat subuhnya ya itu memang tepat waktu. Sekarang dibilang usolli fardhos subhi kodoan, sah tidak? Tidak sah. Karena faktornya ada faktor kesengajaan. Sementara dalam istilah fikih udah dijelaskan kalau sholat adaan yang tepat waktu, kalau sholat kodoan yang di luar waktu. Tapi kalau secara lugah adaan sama kodoan ya sama. Dia juga. Adaan artinya melaksanakan. Kodoan artinya apa? Melaksanakan juga. Nah makanya kata pengarang kitab sah mengucapkan adaan dengan niat kodoan atau sebaliknya. Niat kodoan ya itu ya melapazkannya adaan atau ya lapaznya kodoan tapi niatnya adaan.
sama aja katanya. Tapi dengan syarat haitsu kana jahilan bil hali. Saat memang dia kagak tahu dengan situasi dan kondisi. Sekarang kita nggak tahu nih. Ini kira-kira masih maghrib apa udah isya? Nggak tahu dia kondisinya. Masih maghrib atau isya. Dia mau sholat adaan boleh, mau sholat kodoan boleh. Nah, karena memang dijahil, nggak tahu. Tapi kalau dia tahu bahwa memang ini udah selesai waktu maghrib udah habis, sekarang dibilang usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, enggak sah. Ya, karena ditahu ya mesti kodoan seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang jahil dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu, maka disah-sah saja mengucapkan lafaz adaan ya atau mengucapkan lafaz kodoan. Ternyata pada saat dibilang adaan udah kodo. Atau sebaliknya, pada saat dibilang kodoan ternyata masih adaan. Boleh. Kenapa? Karena disebabkan dengan jahilan bil hali. Karena dia nggak tahu dengan kondisi saat itu. Itu begitu ya, Bapak Saudara. Falau zanna khuruja waqtiha, kalau seandainya ada orang menyangka, berasumsi udah keluar waktu. Kenapa? Lil ghaimin, karena mungkin mendung. Misalnya sholat asar kali dah. Ya, ini karena mendung gelap banget. Ya, disangkanya udah maghrib, padahal dia belum sholat asar. Wa nawi panawah kodoan. Lalu diniat aja sholat asarnya kodoan, karena mendung menurut dia ini udah maghrib ini. Tapi dia belum sholat asar, dia sholat usolli fardul asri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati kodoan. Dibilang gitu kodoan, karena alasannya ada tuh. Alasannya kenapa? Mendung, gelap, menurut dia udah ya maghrib. Fatabayyana baqa'uhu, ternyata ya itu masih waktu asar. Tuh. Padahal tadi niatnya udah apa? Kodoan. Sah nggak tuh? Sah tetap. Karena ini namanya jahilan. Ya, fatabayyana baqa'uhu, ternyata itu masih ada waktu asar. Kan mestinya adaan dia. Usolli pada asri arba rakaatin mustaqbilal kiblati, adaan mestinya. Tapi karena ya waktu itu hari sangat gelap disebabkan karena mendung, menurut dia keyakinan dia udah maghrib dah. Disolat aja dah asar kodoan, karena memang dia belum sholat asar. Usolli pada asri arba rakaatin kodoan, nyatanya masih waktu asar, itu boleh. Mestinya dia niatnya adaan, tapi niat kodoan itu dibolehkan. Atau dibalik, auzanna baqa'ahu panawah adaan. Tuh, atau dia menyangka ini masih ada waktu asar, niatnya adaan dia. Usolli pada asri arba rakaatin mustaqbilal kiblati, adaan. Ternyata udah maghrib. Fatabayyana khurujuhu, nyatanya udah keluar waktu. Soha, tetap sah. Tuh, jadi kata-kata kodoan maupun kata-kata adaan pada saat-saat seperti itu tetap sah hukumnya. Alasannya listi'mali ahadihima, karena digunakan salah satu keduanya kodoan maupun adaan bimaknal akhari lughatan, dengan makna yang lain menurut bahasa. Jadi kalau menurut bahasa adaan sama kodoan sama artinya. Cuma kalau menurut istilah adaan yang tepat waktu, kalau kodoan yang udah di luar waktu. Fa in kana aliman amidan. Nah, sekarang kalau seandainya ada orang sholat berdasarkan ya aliman, dia tahu. Kemudian amidan disengaja. Dia tahu saat ini ya udah isya gitu. Tapi dia sholat maghrib ya bilangnya adaan, ika gesa sholat maghribnya. Dia mesti bilang kodoan, karena dia udah tahu dan itu sengaja. Lam yasihak, maka ngesah. Kenapa? Litala ubihi, karena main-main. Atau saya sholat isya sekarang, saya sholat isya bilangnya begini, usolli fardul isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati kodoan.
Terus saya main-main tuh begitu. Saya tahu sekarang waktunya mestinya waktu Isya, mestinya adaan. Saya bilang aja kodoan. Nah itu li ta'allal bihi, karena dimain-main. Nah itu orang yang melaksanakan sholat Isya tepat waktu tapi dibilang kodoan, kagak sah Bapak Saudara. Ya, walaupun secara lughah kodoan dengan adaan artinya apa? Sama. Tapi untuk orang-orang yang tahu ya terkait menurut istilah, kemudian dia sengajain begitu. Nah ini ada faktor tala'ub namanya. Karena ada faktor tala'ub, ada faktor main-main, itu enggak sah. Ya, lam tasihah. Ya, sebab di dalam sholat kalau udah main-main itu udah enggak sah. Sama juga bergerak itu kan yang bisa membatalkan itu harus 3 kali secara berturut-turut. Ada orang sholat bergerak-gerak begini, tadi begini lagi, dia begini lagi, sampai 3 kali begitu, batal nggak kira-kira? Batal, ya. Atau tangan kadang-kadang begini, tadi begini lagi, ya. Ini orang sholat gimana sih? Nggak bisa diem bener, ya. Itu kalau udah 3 kali bergerak-gerak secara berturut-turut batal. Tapi sekarang baru sekali, tapi niatnya main-main. Misalnya dia lagi sholat, kemudian di sampingnya ada temennya dipegang, ya, walaupun dipegang itu cuma sekali, tapi niatnya mau main-main, ngelitikin misalnya atau apa. Nah niatnya tala'ub, walaupun baru mengerjakannya 1 kali gerakan, tapi niatnya ingin tala'ub, mau bercanda sama teman yang ada di sebelahnya, batal nggak tuh Bapak Saudara? Batal. Nah itu karena memang niatnya tala'ub, ya lagi sholat. Kemudian sujud, kaki temannya ditarik. Padahal kan gerakannya baru 1 kali tuh, narik. Batal nggak kira-kira? Batal. Karena tala'ub. Ya faktornya main-main. Gitu. Kita di dalam sholat nggak boleh tala'ub. Serius, konsentrasi. Orang kita lagi munajat sama Allah. Ya ketika kita bilang udah Allahu Akbar. Itu yang ada kita sama Allah aja udah. Ya sehingga ya pada saat itu ya kita diharapkan jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa merusak nazmus sholat, susunan daripada sholat. Nah seperti itu. Ya, walaupun dia melakukan pergerakan belum 3 kali, kalau memang itu dilakukan karena tala'um, itu tetap hukumnya batal. Sama yang tadi tuh, kodoan sama adaan dimainkan. Ya, nah itu bukan karena masalah ya lain, tapi karena tala'ubnya itu dia tahu secara sengaja. Ini sekarang waktu Isya, tepat waktu, mestinya dibilang adaan, dibilang kodoan. Usolli fardhu isya'i 4 rakaatin mustaqbilal qiblati, kodoan. Ya, ini tala'ub namanya. Ya, berarti lam yasihha, tidak sah sholatnya. Nah, alasannya ditala'u bihi, karena main-mainnya. Naam, iya, artinya istidrak. Akan tetapi in qasada bizalikal makna lughawi lam yadurra. Kalau memang maksud tujuan itu makna lughawi, enggak apa-apa. Nah, ini makna yang dimaksud makna lughawi. Karena makna lughawi itu adaan dengan kodoan, ya sama aja artinya melaksanakan. Ya, tapi kalau makna istilahi yang tadi tuh, ya adaan itu waktu yang tepat, kalau kodoan itu waktu yang tidak tepat, yang udah di luar waktu. Makanya ada sholat kodo, ada sholat adaan. Yang namanya kita sholat tuh Bapak Saudara, kalau kita nggak kerjakan wajib dikodo. Itu jangan kita punya alasan sholat nggak pakai dikodo-kodo katanya. Jangan. Berdasarkan hadis kunna nu'maru biqada isomi wala nu'maru biqada isolah. Ini orang kagak bener ini. Ya, make hadis bener hadisnya, cuma salah make. Itu kan Ustaz ada hadis sahih riwayat daripada Siti Aisyah. Ya, kata Siti Aisyah ketika bertanya kepada orang perempuan, ya, ini orang-orang perempuan datang satu rombongan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ini orang perempuan bagaimana? Kalau kami lagi haid, lagi nipas, terkait dengan sholat kami, terkait dengan puasa kami.
Lalu dijawab, Siti Aisyah mewakili. Ya, Siti Aisyah bilang begini, kunna nu'maru biqada is-shaumi wala nu'maru biqada is-shalah. Kami orang perempuan maksudnya, ya, itu pada saat haid dan nifas, kemudian setelah kami bersih kembali, yang diperintahkan kami itu hanya mengkodok puasa, tapi kami tidak diperintahkan mengkodok apa? Sholat. Itu bagi yang haid Bapak, yang nifas. Itu orang perempuan kalau lagi haid lagi nifas, kira-kira ya sholatnya dikodoin nggak pada saat nifas dan haid? Tidak. Yang dikodoin apa? Puasa. Misalnya istri kita di bulan Ramadan lagi haid 7 hari. Nah itu kan dia nggak puasa tuh Ramadan. Ya, nanti ketika udah bersih di bulan lain, di waktu yang lain, wajib nggak puasanya dikodoin? Wajib. Puasanya selama 7 hari wajib nggak dikodoin? Tidak. Kenapa? Karena berat. Tuh, agama nggak pernah memberatkan kepada hamba-hambanya. Yassiru wala tu'assiru. Berikan kemudahan, jangan persulit. Tuh agama ajaran begitu. Jadi agama gampang, nggak susah. Itu buktinya orang perempuan. Ya, jangan menyusahkan orang perempuan, kasihan. Makanya aturannya kalau orang perempuan lagi haid, yang diwajibkan mengkodok cuma puasa. Karena puasa jarang, setahun hanya 1 kali kita menemukan bulan Ramadan. Sehingga saat-saat itulah tetap diwajibkan mengkodok. Tapi kalau sholat tiap hari, kalau seandainya orang perempuan setiap haid wajib kodok sholatnya, berat nggak kira-kira? Berat. Ya, dia haid seminggu. Ya, nanti wajib kodokin seminggu. Seminggu itu 7 hari. 7 hari kali 5 waktu. Berapa tuh? 35 waktu. Kalau haidnya 7 hari, kalau haidnya 14 hari gimana? Berat. Apalagi nifas. Kalau darah nifas misalnya sampai 40 hari. 40 hari kali 5. Ya, kira-kira berat nggak? Berat. Nah itu makanya sholat tidak wajib dikodok. Kalau puasa wajib dikodok. Tapi kalau buat kita orang laki atau buat orang perempuan yang meninggalkan sholat karena tidak disebabkan karena ya haid dan nifas, ya itu wajib dikodok. Ya, jangan bilang kita nggak wajib dikodok, wajib kodok sholat. Contoh, kita ya nonton bola. Ya, berangkat jam 2 siang. Ya, kemudian pulang-pulang sampai rumah maghrib, asarnya lewat. Dosa nggak tuh nggak sholat asar? Dosa. Tapi walaupun kita berdosa, ada cara ya sebagai salah satu bentuk kita bertobat, kita istighfar sama Allah, itu sholat asarnya wajib diapain? Dikodoin. Nah, kodoin sholat asarnya. Di waktu maghrib pas mau sampai rumah udah maghrib. Masya Allah. Sambil menyesal, sambil istighfar. Tetap itu asar dikodoin. Makanya niatnya. Usolli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati. Apa? Kodoan. Itu begitu yang dimaksud. Ya. Ya, itulah bedanya antara adaan dengan kodoan. Walaupun secara makna lughawi itu sama artinya, adaan dengan kodoan. Tapi kalau makna istilahi, adaan dengan kodoan itu berbeda. Kalau adaan tepat waktunya, tapi kalau yang udah di luar waktu itu namanya apa? Kodoan. Saya kira sampai sini Bapak Saudara. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Nanti baru kita lanjut.